Ya. Salam kamanita yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mulai ibadah kawung pada petang hari ini. Kita akan berdoa. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami membawa ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Dengan segala hormat, dengan segala pujian, kami naikkan kepadamu ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Sehingga ibadah kaum wanita pada petang hari ini boleh menjadi berkat, boleh membawa kesukaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Kita agungkan Tuhan kita. Kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan padamu. Haleluya. Kami terima kebaikan-Mu Tuhan. Kami terima sukacita-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Bawa sembah puji kami ke hadirat-Mu. Kami menerima kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melihat kebaikan-Mu tadi lama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Boleh tepuk tangan, kita bersukacita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi itu, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi itu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengecap dan melihat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang mengasihi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya.
yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku dalamnya yang beri Tuhan setia, penolong yang selalu setia. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, segala perkara dapat di dalam wajah Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tak percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Pengakuan kami Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau tetap setia dalam keadaan apapun. Engkau selalu memelihara kami, Engkau senantiasa memberkati kami, baik dalam suka, baik itu dalam keadaan tidak suka Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara. Dan kami persiapkan Tuhan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap untuk Kau taburi dengan kebenaran firman. Amin. Haleluya. Shalom, selamat sore. Selamat sore. Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi. Tak terasa kita sudah masuk bulan Februari. Hari pertama di bulan Februari. Banyak hal terjadi di dalam bulan Januari yang telah kita lewati.
Kita banyak mendengar berita khususnya mengenai kiprah makhluk ciptaan Tuhan yang bernama wanita. Ada yang positif, namun ada juga yang negatif. Selama masa pandemi ini, saya juga jadi terbawa rajin gitu ya, ngelihat medsos gitu ya, berita-berita di medsos gitu. Nah, ada dalam bulan Januari itu ada 3 wanita yang mampu menggores prestasi pada tahun ini. Yellen, Gina, juga Merkel. Wah, mungkin ibu-ibu ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu ya. Nah, kita belajar sedikit. Gosip dari yang keren sampai yang gosip kita dengar tentang artis dan sebagainya ya. Yellen bernama lengkap Janet Yellen, terpilih menjadi Menteri Keuangan Amerika yang baru di era Presiden Joe Biden. Yellen menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan sebagai Menteri Keuangan. Desa, seorang penyanyi hip hop, bahkan sampai menciptakan lagu untuk Yellen. Lagu itu berjudul Who is Yellen Now? Wow, sebuah lagu yang sangat menginspirasi. Bagaimana tidak? Amerika memerlukan waktu 232 tahun untuk memiliki seorang wanita sebagai Menteri Keuangan. Berarti kita lebih maju dulu ya, Menteri Keuangan kita wanita, sudah dari kapan itu ya. Amerika memerlukan waktu 232 tahun. Nah, satu lagi wanita hebat yang akan tampil di kabinet Joe Biden bernama Gina Raimondo. Gina ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan. Keren ya, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. 2 menteri wanita yang memegang peranan penting dalam era Joe Biden nanti. Gina adalah seorang tokoh ekonomi wanita yang berpikiran praktis. Dia terbiasa menyelesaikan persoalan secara cepat dan langsung, tidak berlarut-larut. Jadi di pundaknya dunia berharap perang dagang antara Amerika dan Tiongkok bisa segera berakhir. Wanita yang ketiga, tak kalah hebatnya. Hati seluruh dunia saat ini juga tertambat pada sosoknya. Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman selama 18 tahun. Merkel berhasil membawa Jerman menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Dia juga dianggap sukses menangani pandemi. Nah, wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, bertolak belakang dengan Yellen, Gina, dan Merkel, beberapa berita membuat saya menangis, membuat saya sedih, membuat saya miris. Bagaimana tidak? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu kejadian di Tomohon, seorang gadis yang masih belia, yang bahkan berusia lebih muda dari anak saya, telah membuat sebuah rumah tangga hancur berantakan. Diberitakan gadis itu telah menjadi selingkuhan seorang pria beristri sejak usia 16 tahun. Bahkan dia sempat menggugurkan kandungannya katanya 2 kali. Miris ya. Dalam hati saya tak henti-hentinya bertanya, mengapa? Mengapa bisa sampai demikian? Sudah sedemikian suramkah potret dunia ini? Sebagai wanita, apa yang dapat kita sumbangkan agar dunia tidak makin larut di dalam kesuraman? Sore malam hari ini mari kita belajar dari sosok wanita yang bernama Ribka. Ribka adalah salah satu wanita yang luar biasa yang diceritakan di dalam Alkitab. Kisah Ribka dapat kita baca di dalam Kejadian 24. Saya tidak akan membacakannya karena kisahnya cukup panjang. Nanti ibu-ibu atau mungkin ada saudari yang saya kasih ini dapat membacanya sendiri. Namun secara garis besar Kejadian 24 berkisah tentang pesan Abraham kepada hambanya. Abraham meminta kepada sang hamba untuk mencarikan jodoh bagi Ishak.
Untuk itu Abraham menetapkan beberapa kriteria. Singkat cerita, yang terpilih adalah Ribka. Ribka pun dipinang menjadi istri Ishak. Apa yang membuat hamba itu yakin bahwa Ribka adalah istri, adalah wanita yang tepat untuk Ishak dipilih? Ribka dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi istri Ishak. Yang pertama, rajin. Pada saat hamba Abraham itu bertemu dengan Ribka, Ribka sedang bekerja. Kejadian 24 ayat ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ribka sedang membawa buyung di atas bahunya. Hal ini menggambarkan bahwa Ribka adalah sosok yang rajin. Saat harus bekerja, ia bekerja. Ia menggunakan waktunya dengan baik. Bukankah banyak orang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik? Waktu yang seharusnya dipakai untuk bekerja, tetapi digunakan sebaliknya. Bahkan untuk bermalas-malasan. Ribka tidak demikian. Ribka adalah wanita yang rajin. Yang kedua, Ribka mampu menjaga kekudusan. Di samping rajin, Ribka adalah wanita yang dapat menjaga kekudusannya. Hal itu tercantum dalam Kejadian 24 ayat yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Perhatikan kata-kata belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Wanita yang takut akan Tuhan pasti menjaga kekudusannya, walaupun ada kesempatan, baik ia masih single ataupun sudah berkeluarga. Pada zaman sekarang, bukan hanya pria saja yang bermasalah dengan kekudusan, wanita pun juga bermasalah dengan hal itu. Sebuah kesetaraan gender yang kebablasan. Berbicara mengenai menjaga kekudusan, itu bukan berarti hanya mampu menjaga keperawanan bagi seorang gadis. Menjaga kekudusan harus meliputi semua aspek dalam kehidupan. Menjaga kekudusan adalah menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, dan terlebih lagi apa yang kita lakukan. Dan untuk itu semua, kita akan mampu melakukannya jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Hati yang takut dan mengasihi Tuhan. Yang ketiga, peduli dengan orang lain. Kejadian 24 ayat ke-18. Jawabnya, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Perhatikan kata segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Ketika hamba Abraham itu meminta minum, Ribka langsung memberinya. Ribka tidak cuek. Ia peduli dengan keadaan orang lain, padahal ia belum mengenal siapa orang itu, karena memang baru pertama kali mereka bertemu. Kepedulian merupakan sesuatu yang cukup langka untuk saat ini, untuk zaman sekarang. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama untuk peduli dengan keadaan sesama, juga peduli dengan lingkungan dan alam yang Tuhan karuniakan, Tuhan percayakan untuk kita kelola.
jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencemari lingkungan, pergunakan air serta segala sesuatunya secukupnya. Dan yang tak kalah penting, sediakan bahu, tangan, dan hati untuk menolong sesama. Hal yang keempat yang Ribka miliki, kuat. Jika selama ini wanita identik dengan sosok yang lemah lembut, yang ringkih, yang tak bertenaga, namun tidak demikian dengan Ribka. Hal itu ditulis di dalam ayatnya yang ke-19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Ribka memberi minum ke unta-unta tersebut sampai puas. Itu berarti dia harus berjerih lelah, sangat-sangat berjerih lelah. Karena unta adalah binatang yang membutuhkan air lebih banyak daripada binatang yang lain. Berapa banyak air yang diperlukan untuk memuaskan 10 ekor unta? Mari kita belajar berhitungnya. Konon untuk 1 ekor unta dibutuhkan air 25 galon. Banyak banget ya, 25 galon untuk 1 ekor unta. Kapasitas buyung Ribka 3 galon. Jadi untuk memuaskan dahaga 1 ekor unta, paling tidak Ribka harus naik turun 8 kali untuk mengambil dan membawa air itu. Dan itu berarti kalau untuk 10 ekor unta, Ribka harus menimba dengan naik turun 80 kali. Wow, luar biasa ya. Kuat banget yang namanya Ribka ini. Apa yang membuat Ribka mampu melakukannya? Yang pasti Ribka bukanlah wanita yang manja, yang bisanya hanya dandan dan belanja. Ribka adalah wanita yang cekatan, yang rikat. Orang Jawa bilang ora klemar. Ribka rajin melatih badannya, tidak memanjakannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, tubuh jasmani kita juga perlu kita latih. Apalagi menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Kita bisa melatihnya dengan berolahraga, makan yang teratur dan yang bergizi. Makan tidak hanya untuk memenuhi selera dan tidak perlu mahal. Tidur juga harus cukup. Dengan demikian, tubuh kita akan menjadi sehat. Sebagai anak Tuhan, kita memang tidak hanya bicara tentang hal-hal rohani yang semata. Hal-hal rohani penting, memang penting. Tetapi kita juga harus memelihara tubuh jasmani kita dengan baik dan benar. Melatihnya dengan benar. Dengan demikian, kita akan menjadi wanita yang kuat, yang mampu menolong sesama dan memuliakan nama Tuhan dengan optimal. Yang kelima, memberi yang terbaik. Ribka dalam melakukan kebaikannya tidak setengah-setengah. Ia melakukannya dengan total. Ia memberikan pelayanannya yang terbaik. Ayat ke-20 mencatat. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Perhatikan kata-kata selanjutnya. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Keadaan tubuh Ribka tentu sudah sangat capek, sudah sangat lelah. Tetapi ia tetap memberikan yang terbaik
pada saat ia sedang letih sekalipun. Ayat ke-20 ini, Ribka dikatakan berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan semua unta itu diberinya minum. Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Kita pun harus belajar untuk dapat memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Kita harus ingat jika kita ingin hendak berbagi dengan sesama, janganlah dikasih yang sisa-sisa. Jangan dipilihkan yang jelek yang kita sudah tidak suka. Mari kita berikan yang terbaik. Mari kita berikan pelayanan yang terbaik untuk suami, anak, teman, tetangga, atau siapapun yang memerlukan bantuan kita, termasuk untuk pelayanan di dalam gereja. Yang keenam, Ribka sangat murah hati. Di ayat ke-25 dicatat, lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Tempat bermalam pun ada. Ribka tidak hanya memberikan air, tetapi Ribka juga bermurah hati dengan menawarkan jerami, makanan unta, bahkan tempat untuk bermalam, untuk menginap. Walau ia baru mengenal utusan Abraham itu, tetapi dia memperlakukannya dengan sangat baik, penuh dengan kemurah hatian. Sungguh suatu sifat yang patut dipuji. Itulah nilai Kristiani yang sesungguhnya, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, bahkan rela berjerih lelah untuk menolong sesama yang membutuhkan. Garam dan terang dunia. Bukankah itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan? Garam berbicara tentang pengaruh, dan pengaruh itu akan berdampak jika kita melakukan tindakan nyata. Murah hati. Orang akan menghargai orang yang berpurah hati daripada orang yang banyak berbicara tentang teori. Teori yang bagus-bagus, tetapi tidak pernah bertindak. Tidak pernah menuangkannya di dalam kelakuan, di dalam tindakan nyata. Yang ketujuh, Ribka mampu memancarkan kasih Tuhan. Di ayat yang ke-26 dan ke-27. Perhatikan kata pertama ini. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Ribka berhasil menggerakkan hati hamba yang diutus Abraham hingga hamba itu langsung berlutut dan menyembah Tuhan. Sang hamba telah menemukan wanita yang dianggap pantas untuk mendampingi Ishak. Karena ia telah melihat kebaikan dan kemurahhatian Ribka. Pertanyaannya, adakah sesama yang akan berlutut dan sujud menyembah Tuhan karena melihat hidup kita? Atau jangan-jangan mereka malah mencibirkan bibir dan berkata, katanya orang Kristen, kok kelakuannya seperti itu? Wanita-wanita kekasih Kristus yang saya kasihi, sesama dapat menilai kita sebagai anak Tuhan, yang benar-benar anak Tuhan atau tidak, tergantung dari apa yang kita lakukan. Hamba Abraham ini mengetahui Ribka benar-benar anak Tuhan setelah ia melihat apa yang Ribka lakukan, bukan apa yang Ribka katakan. Jadi,
pancaran pribadi agung Tuhan tercermin dari perbuatan kita. Ingat, kekristenan identik dengan pribadi Kristus. Dan sebagai anaknya, kita menyandang status yang cukup berat menurut saya pribadi, karena sebagai anaknya kita nggak boleh bertindak sembarangan. Kita adalah sarana bagi sesama untuk mengenal pribadinya. Bagaimana cara kita membuat sesama rindu untuk melihat Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah. Hendaknya hidup kita mampu membuat sesama ingin mengenal dan berjumpa dengan Dia. Bukankah kita adalah kitab yang terbuka untuk dibaca sesama? Adakah sesama rindu untuk mengenal Dia? Atau jangan-jangan malah lari menjauh darinya karena melihat tingkah laku kita? Siapapun kita, baik yang masih belia, masih gadis, masih belum menikah, maupun yang sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, bahkan mungkin seorang nenek, seorang oma, seorang yangti. Mari kita menjadi wanita yang rajin, yang mampu menjaga kekudusan, yang memiliki kepedulian, yang kuat, yang bersedia untuk memberikan yang terbaik, yang murah hati, dan yang mampu memancarkan kasih Tuhan. Mari kita warnai dunia agar potret dunia tidak makin suram. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan sore malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau mau berkenan mengingatkan kami kembali sebagai wanita-wanita yang Engkau kasihi. Dan kepada kami Engkau menaruh harap agar kami mampu menjadi wanita yang mewarnai dunia dengan indah, dengan memancarkan pribadi-Mu yang agung, bukan sebaliknya mencoreng arang, menaruh kedukaan di wajah-Mu, sehingga sesama makin lari menjauh daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami acap kali lupa bahwa panggilan kami adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terus berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Saya kembalikan Bu Gem. Ya, puji Tuhan. Wow, bisa Ribka. Ternyata Ribka yang saya tadi sampai amazing ya. Ribka itu kuat sekali ya. Coba bayangin, satu buyungnya itu bisa 3 galon. Taruh di atas bahunya. Siapa yang pernah? Saya bawa galon aja, saya tendang-tendangin sampai nyampe ke tempatnya gitu ya. Ini bawa 3 galon berarti di atas ini. Itu kan pribadi yang luar biasa ya. Saya baru tahu juga ini. Memang kadang-kadang kita tuh diingetin sama hal-hal kecil gitu ya. Orang lain tuh bisa kuat, orang lain tuh mampu melewati ini, melewati itu. Kenapa kok kita rasanya kok jadi cewek, jadi perempuan, jadi wanita kok manja banget. Bilangnya sih nggak manja, bilangnya tuh terlihatnya kuat. Tapi ternyata pas lagi ngalamin ini sedikit, disentil Tuhan sedikit, atau gimana dikit di rumah, pasti udah langsung, wah mana bisa kita seperti Ribka gitu ya. Jadi saya merasa hari ini tuh, wow, Ribka itu luar biasa loh waktu itu. Nggak kenal loh itu dia tolong sampai seperti itu gitu. Gimana dengan kita gitu? Sudahkah kita bisa melakukan ini semua walaupun untuk keluarga kita dulu, dimulai dari keluarga kita, untuk suami, untuk anak, untuk nenek, untuk siapapun itu gitu ya. Kadang-kadang kita kan merasanya bisa, orang kita selama ini bisa ngelewatin ini itu gitu. Tapi ketika ada kisah Ribka hari ini ya, kita tuh kayak bukan apa-apa lah dibanding dia. Ribka itu luar biasa, dan hari ini kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang luar biasa juga seperti Ribka. Peduli dengan keadaan orang lainnya di poin yang ketiga itu. Hari ini saya mendengar banyak
Banyak banget yang sakit, banyak banget yang dalam kondisi tidak bagus gitu ya. Kita belajarlah untuk peduli kepada sesama kita. Mungkin jangan cuma memikirkan diri sendiri, memikirkan pribadi kita sendiri, tapi kita coba. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, apa salahnya kita memberikan yang terbaik juga untuk sesama kita. Mungkin yang tadi ikut ada di grup jemaat juga, sempat tahu ada beberapa saudara kita yang sakit, yang hari ini, saat ini kondisinya sedang lemas. Yang disebutkan di grup tadi ada Pak Andi Halim, ada anaknya juga Meita yang sekarang menjalani isolasi mandiri ya di rumah. Kita terus bantu doa, kita coba memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik itu bukan cuma soal materi. Doa kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Mereka juga bukan orang yang mau kayak gini gitu, mau mengalami sakit ini gitu ya. Bukan cuma 2 orang itu ya, banyak gitu, banyak. Kalau misalnya satu saling tahu lah ya siapa saja yang sakit di tempat kita, termasuk Ibu Naomi. Ibu Naomi juga sedang dalam kondisi yang sangat lemah. Kita terus bantu doa mereka, kita coba memberikan yang terbaik untuk mereka. Doa kita, apapun yang bisa kita lakukan, pancarkan kasih Tuhan itu untuk mereka. Mungkin bisa dimulai dari situ ya. Kan bukan cuma untuk keluarga, tapi untuk pelayanan, dan dalam hal ini sesama kita, saudara kita di dalam Tuhan mengalami sakit, mengalami hal yang tidak diinginkan oleh dia sendiri pribadi dan keluarganya. Mari kita bersama-sama bantu doa untuk mereka semua. Belajarlah seperti Ribka ya. Puji Tuhan, nanti kita akan terus selipkan ini di dalam doa kita juga sampai semuanya. Dan kalau saya sih doanya ya dari kemarin tuh jangan kayak lingkaran setan gitu loh, bulat gitu. Pengennya semuanya sembuh, semuanya sehat kembali seperti sedia kala gitu ya. Saya sendiri kalau dengar ada orang kayak gitu, saya bisa membawakan diri saya ikut panik ya. Mungkin karena pengalaman pribadi saya juga, saya tahu ngalamin kayak gini juga. Jadi ketika saya mendengar sesuatu yang seperti ini gitu, saya bisa, aduh kasihan ya, bisa bantu apa ya kayak gini ya, bisa seperti itu gitu ya. Tapi ya memang kita kan bantu nggak bisa maksimal gitu. Yang pasti maksimalkanlah dalam doa kan gitu ya. Jangan mikir orang saya aja juga pas-pasan. Saya tidak bicara soal materi di sini. Saya bicara soal bagaimana kita bisa peduli, mendoakan mereka. Itu yang saya maksud di sini ya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Vaksin sudah mulai keluar, mungkin tenaga medis juga beberapa sudah divaksin. Saya nggak tahu Dokter Alfian apa sudah divaksin? Oh belum. Ya mungkin. Masih di mute, C. Nggak bisa dengar suaranya. Besok puji Tuhan kami besok. Oh, besok jam divaksin. 10 sampai jam 11. Oh iya, puji Tuhan. Iya, semoga vaksinnya besok berjalan baik. Kita juga bantu doakan di sini ya. Amin. Supaya vaksin yang diterima juga memberikan kekuatan gitu ya. Tapi habis dapat vaksin kan orang banyak yang menyalahgunakan, itu yang ditakutkan ya. Makanya kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Walaupun vaksin sudah keluar, tetaplah kita berjaga-jaga. Apa salahnya sih tetap pakai masker? Apa salahnya tetap cuci tangan kan kayak gitu ya. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara. Di sini saya minta tolong Ibu Marta. Ibu Marta bisa tolong di-unmute suaranya, mic-nya jangan dimerahin. Ya, lalu untuk jemaat kita, GPT Mojokerto, kiranya Tuhan tolong gereja kita, kiranya Tuhan tolong seluruh jemaat kita, kiranya Tuhan tolong jauhkan semuanya dari segala sakit penyakit apapun. Sini saya minta tolong Ibu Yanto. Lalu nanti terakhir saya yang akan menutup di dalam doa, sekaligus mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Januari kemarin. Ada Ibu Sulika, Ibu Titik Firdiati yang juga saat ini sedang posisi sakit, kita terus doakan, dan juga Ibu Yeti. Ibu Yeti ini saya sudah lama sekali tidak dengar kabarnya. Kiranya semuanya diberikan kesehatan. Ya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami saat malam hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan sekalipun melalui online. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami, dimanapun kami berada. Kami juga berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa menjadi wanita yang kuat di dalam Tuhan. Senantiasa peduli akan orang lain. Senantiasa mempunyai hati yang lemah lembut dan murah hati Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh melakukan Tuhan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Ibu Melina Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan rumah tangganya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat malam hari ini kami bersatu hati, berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi Tuhan, Presiden kami, beserta wakilnya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan beliau kesehatan, kiranya Tuhan memberikan beliau kekuatan, menjauhkan beliau dari orang-orang yang berbuat jahat, bahkan yang berniat jahat Tuhan, Kau jauhkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu senantiasa bisa memimpin bangsa kami ini Tuhan dengan baik dan benar sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tolong turut campur tangan untuk negeri kami, kiranya ada keamanan di mana-mana, kiranya ada damai sejahtera Tuhan bagi negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pejabat-pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pejabat-pejabat ini, supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Jauhkanlah mereka Tuhan dari segala korupsi apapun perbuatan mereka yang merugikan bangsa kami. Tuhan Yesus, ampuni mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah ada Tuhan, kiranya vaksin yang ada ini boleh tersebar rata merata bagi kami semua rakyat Indonesia Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong supaya vaksin yang kami peroleh benar-benar menyehatkan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan seluruh bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu, seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh dalam keadaan baik Tuhan, sekalipun kami ada di dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah kami tetap kuat dan tetap taat akan protokol kesehatan yang sudah diperintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kami Tuhan datang kepadamu. Kami berterima kasih dan kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bersekutu Tuhan pada saat sore hari ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus membawa kami terus ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang firman-Mu saat sore hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan, di mana kami harus bertindak, di mana kami harus berperilaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya firman-Mu membawa kami terus ke dalam kebenaran hidup kami Tuhan. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran jalan-Mu Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan didasari kerinduan untuk mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk semua jemaat, untuk rekan-rekan kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan izinkan mengalami satu sakit penyakit. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Yesus. Saat sore hari ini Tuhan, kami bawa Bapak Andi Halim
ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Meta, kami berdoa untuk Ibu Titik Berdiati, kami berdoa untuk Ibu Sunarti, kami berdoa Tuhan juga untuk Ibu Naomi, dan juga Tuhan rekan-rekan kami yang lain yang tidak sempat kami sebut nama mereka satu persatu. Tetapi kami percaya dan kami sangat yakin Tuhan, Engkau akan memberikan satu jamahan. Engkau akan memberikan satu, oh Yesus, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kuat kuasa-Mu, tangan kuasa-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Juga yang mengalami berbagai pergumulan ya Tuhan. Kami sangat yakin jamahan dan kekuatan yang dari Tuhan sanggup meneguhkan hidup, menjalani hidup yang penuh dengan sukacita dan dengan ucapan syukur kami, apapun proses yang Tuhan izinkan, yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga saat sore hari ini, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, terkhususnya untuk pengurus gereja GBT, untuk para majelis, untuk diaken, juga untuk ketua-ketua komsel, untuk juga sisi Tuhan, baik kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu, juga youth. Mari Roh Kudus, Engkau mau pakai pelayan-pelayan ini Tuhan untuk lebih hari, lebih senantiasa menjadi pelayan-pelayan-Mu yang membawa kami sidang jemaat-Mu untuk lebih dekat kepada Engkau. Juga saat malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk beliau, Bapak Gembala, beserta keluarga. Engkau juga memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan di dalam pelayanannya. Kami percaya tiap-tiap hari Engkau mau tambahkan pelayanan yang lebih dan lebih Tuhan, untuk membawa kami sidang jemaat-Mu GPT untuk lebih senantiasa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan lebih mengerti, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi seru doa kami saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Amin. yang memberi kekuatan. Terima kasih untuk lagu yang begitu indah hari ini. Hari ini kami dihadapkan dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak berita yang tidak mengenakan di telinga kami, Tuhan. Tapi kami tahu, kejadian hari ini terjadi hanya karena seizin dari Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan setiap kami yang mengalami masalah. Engkau akan memberikan kesembuhan kepada kami yang mengalami segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, ada kemenangan di depan sana. Terima kasih Tuhan untuk telah mengingatkan kami akan sosok Ribka. Terima kasih kalau Engkau mengajarkan kami untuk menjadi seorang wanita yang bisa peduli dengan sesama kami. Menjadi seorang wanita yang murah hati, menjadi seorang wanita yang kuat, dan yang lain sebagainya yang telah disebutkan tadi satu persatu. Tuhan, inilah kami dengan segala kekurangan kami, dan hari ini kami belajar hal yang baru lagi, mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang dapat terus mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan, supaya kami dapat menjadi sosok Ribka yang rohani. Tuhan, kami mengucap syukur
untuk firman hari ini yang telah Engkau berikan lewat hamba-Mu, Ibu Melina. Kiranya Tuhan tolong pakai kehidupan Ibu Melina terus, lebih hari lebih lagi Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam melayani sesama juga. Yang besok suaminya juga akan divaksin, kiranya Tuhan tolong. Kiranya vaksin yang diberikan besok kepada Dokter Alfian menjadi kekuatan, menjadi imun yang baik bagi tubuh Dokter Alfian, supaya kedepannya dapat terus melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan, juga kepada Ibu Lucy yang telah melantunkan pujian yang begitu indah. Berkati beliau dengan keluarganya Tuhan, berikan kekuatan senantiasa kepada Ibu Lucy dan keluarganya untuk terus seumur hidup melayani Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa berjerih, lelah. Karena kami tahu Tuhan menghitung semua yang kami lakukan. Juga kami berdoa secara khusus. Sekali lagi kami mengulang kembali semua nama yang disebutkan, semua yang kami kenal yang sedang dalam posisi sakit, di karantina, isolasi mandiri, atau apapun itu Tuhan. Kami bersatu hati di sini, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu. Mereka semua itu akan sembuh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang sama, yang akan menolong setiap keluarga, mengalami kesembuhan, mengalami kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami dengan segala kekurangan kami. Inilah kami dengan segala keterbatasan kami. Tapi kami mau terus untuk dapat beribadah kepadamu apapun caranya. Kami juga berdoa Tuhan bagi ibu-ibu yang berulang tahun di bulan Januari kemarin. Bu Zulika, Ibu Titi Firdiati, dan Ibu Yeti. Dalam usia yang lanjut, kiranya Tuhan tolong berikan kekuatan Tuhan, terutama untuk Ibu Titi yang sedang dalam posisi sakit. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Kami percaya ada kesaksian yang begitu luar biasa nantinya. Dan untuk kami semua yang ada pada sore malam hari ini mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan jamah kami satu persatu, berikan kami semua kekuatan dan kesehatan untuk menjalani hari-hari yang begitu luar biasa, menjalani pandemi. Kiranya Tuhan juga tolong jamah kami semua, jaga kami semua Tuhan, jauhkan kami dan keluarga kami dari segala sakit apapun. Terima kasih Bapa. Inilah kami, ibadah kami pada hari ini, kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan.